Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kini kami hadirkan informasi ekonomi dan bisnis dalam Pop Economic berikut ini. Pemirsa, dalam Pop Economic kali ini kami akan memaparkan bagaimana di semester 1 tahun 2025 yang menjadi titik balik penting bagi industri barang mewah. Yang mana data keuangan menunjukkan pelemahan pada Kering, LVMH, Burberry hingga Moncler yang sebagian besar menggantungkan pertumbuhan dari leather goods dan juga fashion. Sebaliknya untuk Richemont, Hermès dan juga Prada justru mencatat kinerja positif terutama berkat dorongan dari segmen high jewelry. Kita langsung saja lihat ya pemirsa untuk data-data terbaru hingga semester 1 di tahun 2025. Kita melihat bagaimana dari yang turun dan juga yang mengalami kenaikan. Yang pertama pemirsa dari Kering Group, ini pendapatannya turun sekitar 16%. Sepanjang semester tahun 2025, semester 1 ini menjadi 7,59 miliar euro jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dan laba bersihnya ini turun 46% menjadi 474 juta euro. Kemudian kita lihat yang kedua, pemirsa, ada LVMH yang mencapai 39,8 miliar euro untuk pendapatannya untuk semester 1 tahun 2025. Memang kalau kita melihat pendapatan di semester 1 tahun 2025 stabil, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi nih secara organik menunjukkan kalau ada penurunan sekitar 3%. Nah, tidak hanya itu saja pemirsa, kalau kita lihat juga Burberry untuk pendapatan tahunannya ini turun menjadi 2,46 miliar euro, ini turunnya bahkan bisa mencapai 15 hingga 17%. Ini juga ada wholesale yang turun hingga 3.537 dan ada kenaikan nih pemirsa untuk di beberapa sisi. Kita akan melihat kalau tadi ada Kering, Burberry dan juga Moncler yang mencatatkan penurunan. Ini ada yang naik, yaitu Richemont yang penjualan kuartal hingga 30 Juni 2025 ini naik 6% secara konstan dan mencapai 5,4 miliar euro. Dan juga jewelry maisonnya ini pemirsa pasti sudah tahu ya terkait dengan Cartier dan juga Van Cleef dan juga Hermès dan lain-lainnya. Ini yang menyebabkan ia mampu tumbuh hingga 11% sebagai tumpuan utama untuk pertumbuhan Richemont itu sendiri. Kemudian yang kedua pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana pertumbuhan untuk Hermès yang pendapatan selama semester 1 tahun 2025 mencapai 8,03 miliar euro, ada kenaikan hingga 8%. Sementara itu untuk Prada Group, ini net revenue-nya naik 9% menjadi 2,74 miliar euro yang didorong oleh Miu Miu yang mampu tumbuh 40% di kuartal kedua, sedangkan adjusted operating profit-nya naik hingga 8% menjadi 619 juta euro. Dan sekarang kita akan melihat ya pemirsa lebih dalam sebetulnya apa yang mendukung pertumbuhan tadi. Jadi kalau kita klasifikasi yang dari yang turun dulu nih pemirsa, tadi kita sama-sama udah melihat yaitu dari Kering, kemudian LVMH, Burberry dan juga Moncler, yang mana kalau mayoritas revenue mereka ini bertumbuh pada leather goods dan juga fashion yang saat ini justru segmen tersebut mengalami pelemahan karena konsumen semakin selektif dan nggak lagi nih untuk mengejar tas sepatu branded dalam jumlah yang besar. Barang fashion juga dianggap lebih cepat turun pamor dan juga tidak selalu bernilai jangka panjang. Sementara itu pemirsa, kita akan melihat ya untuk Richemont, Hermès dan juga Prada. Nah, kita lihat nih untuk Richemont, kenaikan yang terutama ini digerakkan oleh jewelry maisonnya. Tadi kita sudah singgung terkait dengan Cartier, kemudian Van Cleef, Hermès dan lain-lainnya itu mampu hingga naik 11%. Sementara itu untuk Hermès pertumbuhannya memang solid, tapi di luar leather goods mereka juga udah mulai nih untuk mendorong perhiasan dan juga jam tangan sebagai pilar tambahan. Selain itu pemirsa, kita juga melihat pertumbuhan terhadap Prada. Ini juga meskipun kita melihat driver utamanya itu masih Miu Miu atau masih dalam sektor fashion, pertumbuhannya masih lebih diarahkan untuk lifestyle dan juga collectible. Jadi ini mulai mendekati jewelry yang timeless dan juga aspiratif. Jadi itulah yang menggambarkan bagaimana adaptasi dan juga evaluasi bisnis yang dilakukan brand-brand luxury yang sepanjang tahun 2025 sudah diadaptasi. Sekarang kita akan melihat di slide selanjutnya, yang mana pergeseran tersebut ini merefleksikan kalau ada perubahan mendasar nih pemirsa dalam cara pandang konsumen terhadap luxury.
Kita melihat pemirsa, awalnya memang orang masih berorientasi pada tas branded, tapi saat ini menjadi subjektif karena tas selama ini identik dengan simbol status, kemudian gaya hidup dan juga tren. Yang mana konsumen nih selama ini membeli tas branded karena bukan semata karena fungsi ya, tapi karena citra brand yang melekat pada tas tersebut. Dan nilai tas juga sangat bergantung pada persepsi subjektif. Jadi apakah brand tersebut masih relevan, apakah desainnya masih tren, dan apakah tas tersebut bisa mengatakan bagaimana sih tentang pemiliknya, dan gak heran ya kalau penjualan tas ini lebih rentan untuk berfluktuasi. Nah, saat tren melemah, nilainya juga cepat turun pemirsa. Dan kalau kita lihat ini sudah mulai bergeser. Kalau kita melihat tadi dari sisi brand karena ada evaluasi dan juga adaptasi yang dilakukan, yaitu ke perhiasan yang saat ini dinilai lebih objektif. Yang mana perhiasan mewah seperti emas, berlian, dan juga batu mulia ini dipandang lebih objektif. Ini ada standar kualitas yang diakui global. Ini misalnya 4C dalam berlian yang sifatnya timeless. Selain itu, pemirsa, untuk perhiasan ini juga dikaitkan dengan momen-momen yang lebih emosional. Misalnya kalau kita lihat dalam momen pernikahan, kemudian warisan, dan juga milestone hidup. Sehingga ini juga berhasil untuk memadukan bagaimana aspek rasional sekaligus juga sentimen. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian global, yaitu ekonomi global, konsumen juga melihat perhiasan bukan hanya sebagai aksesori, tapi juga sebagai aset dan juga store of value. Maka dari itu ada pergeseran dari tas branded kepada jewelry atau kepada perhiasan. Nah, selanjutnya pemirsa, kita akan melihat bagaimana pergeseran dari tas ke perhiasan. Ini sebagai tanda kalau konsumen saat ini semakin kritis. Mereka nggak lagi puas hanya dengan simbol status, tetapi mencari juga nilai untuk jangka panjang. Kemudian kelangkaan otentik dan juga bagaimana relevansi emosionalnya. Nih pemirsa, kalau kita lihat Richemont lewat Cartier dan Van Cleef dan juga Airpulse ini menangkap kalau tren ini sangat baik. Sedangkan untuk Hermès itu berhasil mempertahankan posisinya dengan strategi ultra luxury yang konsisten. Jadi pemirsa, kalau kita melihat nama besar brand ini tidak lagi menjamin performa finansial yang sangat kuat karena konsumen ini mulai beralih ke luxury yang nilainya lebih objektif dan khususnya high jewelry atau yang bisa dikatakan dengan perhiasan. Jadi itulah pemirsa bagaimana adaptasi yang dilakukan brand-brand luxury, ada pergeseran dari tas branded kepada perhiasan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.